wa syukur ala nikmatillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Tiada pujian yang paling pantas hingga hari ini terus kita ucapkan selain ucapan alhamdulillah. Atas pertolongannya kita masih diberikan kemudahan, diringankan langkah kaki kita untuk datang ke tempat ini. Semoga setiap langkah yang kita lakukan, kalau ayeuna malin langkahnya, setiap muter naban, habisnya cc pertamak dan pertalit gitu, bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tadi yang ke depan pakai kopiah teh karena apanya barusan? Oke, sip. Alhamdulillah. Hah? Alhamdulillah. Kang Samsudin ya panggilannya tapi tong Udin geus alus-alus. Ya, Kang Samsu ya, alhamdulillah. Di sini ada yang termuda siapa? Yang masih sekolah SMA ada? Oh, SMA. Wah, keren alhamdulillah. Mana yang masih pakai pramuka? Oh, itu SMA. Ya, alhamdulillah. Teman-teman sekalian, tidak semua harapan kita dalam hidup ini terwujud menjadi kenyataan. Contoh, saya inginnya sampai maghrib di tempat ini, tetapi ternyata takdir Allah tidak sesuai dengan harapan saya. Mungkin banyak hal dalam hidup kita ketika kita menginginkan sesuatu, kan biasanya pengetahuan kita itu sangat terbatas. Seolah-olah apa yang kita harapkan itu tuh yang terbaik kan gitu rata-rata. Contoh kan, orang ingin jadi lulusan terbaik, padahal belum tentu lulusan terbaik bagi dirinya itu terbaik. Orang ingin kaya, orang ingin nikah tahun ini, gitu kan, maksa gitu. Ya Allah, pokoknya mah lamun tahun ieu teu nikah, abdi moal geus tahajud deui moal pokoknya mah. Sirikeun we. Jadi ka Allah we geus nangtang gitu. Jadi enggak semua apa yang kita gantungkan harapan kepada Allah itu terwujud menjadi kenyataan sesuai dengan harapan. Kita pernah bahas dulu ya. Teman-teman di sini saya yakin tiap hari berdoa. Saya tanya, masih adakah doa teman-teman sekalian yang sampai hari ini belum dikabulkan? Jangan minta surganya. Kalau surga mah asli mau waka dikabulkan ayeuna, kecuali kalau Anda meninggal dulu lah gitu. Kang MC, ada nggak request kepada Allah yang hingga hari ini belum dikabulkan? Wah keren. Atau tuh Bapak minta, ya Allah, dah saya mengadoa teh tara panjang. Robana atina. Komo juga dulu rumus kita itu, ya Allah, samikeun jeung nu kamari we. Nah, kita pernah bahas dulu ya, doa bagi kita nih orang beriman bukan sekedar permohonan yang ujungnya ijabah Allah. Kalau ijabah kan berarti harus cocok dengan keinginan. Tapi doa bukti keyakinan kita kepada Allah. Makanya Nabi pernah mengingatkan doa wal ibadah. Doa itu ibadah. Makanya kalau teman-teman beres sholat kemudian berdoa penuh harap kepada Allah, dikabulkan atau belum dikabulkan Allah sudah tetapkan pahala. Bukankah kalau kita sholat dari mulai takbir hingga salam isinya doa semua kan? Isinya doa semua. Dari mulai Allahu Akbar, baca doa Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya. Atau wajahtu. Atau ada juga yang Allahu Akbar kabiro, isinya doa. Bahkan di Al-Fatihah juga isinya doa. Ketika ruku sujud isinya doa. I'tidal, kemudian duduk antara dua sujud isinya juga doa. Bahkan ketika tahiyat akhir, sebelum salam kita menutup juga dengan doa. Assalamualaikum juga doa full. Makanya Nabi menegaskan doa itu ibadah. Adapun Allah kabulkan sesuai dengan keinginan atau Allah tunda, kita belum diberi sesuai dengan keinginan, itu dua-duanya adalah ujian dari Allah. Kita pernah cerita dulu, ketika doa oleh Allah belum diijabah, ingat Allah itu Sami'un Alim, maha mendengar, maha mengetahui. Alimum bidatis sudur,
sekecil apapun dalam hati kita tuh Allah Maha tahu. Maka nggak ada yang sia-sia dengan doa. Karena ijabah atau belum diijabah ujian. Ketika belum diijabah apakah dia akan putus asa? Ini yang akan kita bahas hari ini. Ketika diijabah oleh Allah apakah akan timbul rasa cek urang Sunda enak, kalau Indonesianya susah. Duh urang mah sacidum itu sausap nyata. Tiap ngadoa pasti ku Allah diijabah. Barangkali ada yang mau request doa boleh ke saya. Ngan hitung-hitungan we gitunya. Rek sabaraha mayar. Tinggal mau cai weh ke didoakan ku abdi. Sok kalau pengen jodoh kayak diusapkan karena wajahna gitu. Nah, misalkan kayak begitu. Jadi doa itu ketika diijabah jadi ujian bagi orang yang memohon kepada Allah, ketika belum pun jadi ujian. Nah, yang kita bahas hari ini tadi enggak semua dalam hidup ini enggak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kadang kita menghadapi kegagalan, kadang menghadapi sesuatu yang menyakitkan dalam hidup itu. Dulu saya pernah ngalamin juga, inginnya masuk Unpad, Fakultas Ilmu Komunikasi. Tapi luar biasa, saya sudah minta kepada Allah luar biasa. Tahajud sudah rarasaan marajin, saum Senin Kemis usahakan setiap Senin dan Kemis saum. Bersedekah memang rada hese pancan punya penghasilan gitu. Mang hese bab ieu mah. Tapi saya coba mohon kepada Allah supaya Allah mudahkan. Gambaran saya nanti kalau di Fakultas Ilmu Komunikasi ini, saya pilihan tuh dua, satu hubungan internasional, sugan tuh jadi tukang, tugaskeun di luar negeri teh, tukang duta atau dubes kayak atau naon gitu. Tapi ternyata jong, harapan saya yang sudah saya gantungkan setinggi langit gitu, saya mohonkan kepada Allah nggak sesuai dengan harapan. Gagal gitu. Mungkin di antara teman-teman ini juga sama, ada yang pernah mengalami kegagalan bab sekolah. Bahkan ada orang yang bikin skripsi 4 kali ditolak, bahkan dioret-oret ke dosennya. Karena dosennya the killer gitu. Wah, dicoret-coret, gagal. Bahkan ada yang luar biasa lagi, paling menyakitkan, gagal menikah padahal sudah nanyaan. Orang sudah melamar. Sudah melamar, sudah diterima, tinggal 1 bulan lagi ke pernikahan gagal. Di Masjid TSM dulu pernah ada seorang perempuan yang bertanya itu, Ustadz, bagaimana cara menghilangkan sakit hati saya? Saya sudah undang sedulur-sedulur saya ke Bandung. 2 minggu lagi menjelang saya pernikahan, tapi tiba-tiba si calonnya itu memutuskan. Padahal gedung tos disewa, tos mayar tukang rias dan sebagainya. Luar biasa, saudara-saudara sudah nyicil, ada yang dari jauh tuh udah datang ke Bandung. Tapi ternyata memutuskan sepihak, luar biasa, bukan hanya gagalnya yang menyakiti, tapi rasa malunya itu yang luar biasa. Gagal kan? Nah, tapi bab gagal mah biasanya kita teh mudah nyebut ainu iman mah qadarullah Ustaz. Ai berhasil mah jarang qadarullah. Kalau gagal sering qadarullah. Nah ini hal-hal ini yang kadang-kadang gak cocok dengan keinginan. Ada orang sudah menikah sekian lama tapi tak kunjung punya putra. Ada yang sudah punya putra tapi luar biasa harus bolak-balik ke rumah sakit karena ngurus putranya. Nah ini luar biasa. Makanya teman-teman sekalian, hidup mah jangan pernah minta dihilangkan ujian. Karena setiap teman-teman bebas dari satu ujian akan ketemu ujian berikutnya. Tapi minta dikuatkan supaya dari ujian yang ada kita mampu sesuai. Tadi itu surat yang dibaca surat apa? Al-Mulk. Lihat ayat yang kedua. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menguji kamu siapa yang terbaik amalnya. Di saat terpuruk begitu apakah mampu melahirkan amal yang luar biasa atau tidak. Nah makanya dunia ini bukan surga. Dalam arti kita akan terus bahagia. Dunia ini juga bukan neraka. Dalam arti kita akan terus berduka. Ada orang yang nangis, mal mungkin seumur hidup nangis terus. Satu saat akan bangkit dan mungkin dia tersenyum.
Seorang istri ditinggalkan oleh suaminya luar biasa, nangis berkabungnya 4 bulan 10 hari. Anak-anaknya nangis kehilangan bapaknya. Tapi satu saat dikit-dikit, selangkah demi selangkah mereka akan menemukan kebahagiaan kembali. Tersenyum kembali. Apakah dapat bapak yang baru? Atau misalkan ya ibunya dapat suami yang baru begitu. Sama beda ya? Sama. Ya kan dua kan, dapat bapak yang baru atau dapat ibunya dapat suami yang baru. Atau ada hal yang lain membuat dia bahagia. Kadang-kadang orang tuh gampang sedih tapi kemudian dia tersenyum kembali. Lihat dulu UJ meninggal di usia muda 40 tahun. Itu berbekas banget bagi seorang istri dan anak-anak tuh. Anak masih butuh kasih sayang seorang ayah kan. Tapi lihat sekarang kan sudah pada bisa tersenyum kan. Itulah hidup. Ketika orang terpuruk, susah, satu saat akan mendapatkan kebahagiaan. Dan ketika orang sedang bahagia, satu saat dia akan mendapatkan sesuatu yang membuat dia sedih. Kenapa? Susah dan senang akan datang silih berganti. Percaya saya. Jadi kalau sekarang pada sehat-sehat nih, di sini pernah nggak seumur hidupnya yang belum pernah sakit? Kang MC pernah nggak sakit seumur hidup sampai sekarang? Minimal rorombehan atuh gitu. Kesrek, kesrek tong rombehan itu disintegrasi antar suku. Nah itu lebih keren lah gitu. Ya, jadi minimal sakit gigi, tapi banyak orang-orang yang mampu melalui itu semua. Kemarin kan penyakitnya luar biasa waktu zaman si Copit. Mungkin di antara teman-teman ada yang sudah LC di sini, lulusan Copit. Nah, lumayan ya LC, anak listen nih lulusan Copit. Luar biasa beratnya. Tetapi pada akhirnya kita lalui juga. Itulah dunia teman-teman sekalian. Maka di akhir nih sebelum nanti kita lanjutkan setelah sholat isya. Yang jadi nilai bukan apa yang menimpa diri kita. Tapi sikap apa yang lahir dari apa yang menimpa kita. Nah itu insya Allah kita bahas setelah sholat isya berjamaah. Bismillah. Sampai di mana tadi? Ada yang masih lupa atau belum pernah ingat? Oke. Jadi di poin yang sudah kita bahas di sesi pertama, hidup tak selamanya apa yang kita harapkan terwujud menjadi kenyataan. Nah di saat itulah yang luar biasa kerasa ujiannya. Kan kalau kita senang seperti di teaser itu. Teaser makawas itu. Nah, kalau badan lagi sehat, dompet susah dilipat, gitu. Pokoknya mah hati lagi bahagia-bahagianya, itu jarang kerasa itu ujian. Kerasa ujian tuh biasanya kalau tadi apa yang kita harapkan gak sesuai dengan kenyataan. Pengennya kan kita sehat terus satu saat sakit. Inginnya kita terus bersama dengan orang-orang yang kita cintai, tapi kemudian orang-orang yang kita cintai satu demi satu meninggalkan kita. Bisa jadi orang tua, adik, kakak, anak, saudara, teman, bahkan my bestie-nya dia gitu. Bagaimanapun cintanya satu saat akan meninggalkan. Nah maka saya sampaikan tadi, yang jadi poin itu bukan sekedar apa yang menimpa. Baik itu kebaikan atau keburukan kita rasakan, alhamdulillah hatur nuhun lisan. Ya. Jadi yang jadi poin bukan apa yang menimpa kitanya, tapi sikap apa yang lahir ketika ada sesuatu menimpa kita. Ketika kebaikan, kemudahan, kesenangan yang Allah beri, sikap apa yang muncul pada diri kita. Makanya pantas kalau Nabi itu pernah ngingetin gini, mal faqra akhsha alaikum. Tidaklah kepakiran aku khawatiri menimpa kalian. Panadi orang masieun pakir tanya. Justru kan Nabi, aku enggak khawatir kepakiran menimpa umatku. Tetapi yang aku khawatiri antub sato alaikumud dunya. Ketika dunia ini Allah mudahkan. Barenghar kabeh itu. Allah mudahin saja dunia ini. Kama busitot alaman kana qoblakum. Seperti dimudahkannya bagi orang-orang sebelum kamu. Akibatnya apa?
patana pasuha kama tanah pasuha. Kamu akan berlomba-lomba bersaing mendapatkannya. Seperti orang-orang terdahulu pun bersaing mendapatkannya. Akibatnya apa? Patul hiyakum. Patul hikum kama alahathum. Itu akan membuat lalai kalian. Sebagaimana hal itu pula yang membuat lalai mereka. Orang-orang terdahulu dengan dimudahkannya dunia ini. Jadi memang kerasa banget kalau lagi sulit, lagi berat-beratnya ibadah teh kerasa nikmat. Sok kita ngerasain sujud lama, nikmat, bahkan nangis kalau lagi butuh ke Allah tuh. Dah kalau lagi nggak butuh-butuh banget makan sujud juga kayaknya 2 detik banget. Saya lihat tadi pas sholat, beres sholat asar, di sebelah saya ada yang sholat. Dihitung-hitung ku cepet-cepetna 2 detik eta nempelnya kepala di tanah, tek dah saja. Ini keren banget, sigana keur bahagia eta. Karena keur bahagia mah kitu eta. Tapi kalau orang lagi luar biasa butuhnya kan sujudnya tuh lama banget. Minta pertolongan Allah luar biasa. Makanya jangan suuzon ketika kita diberi ujian oleh Allah yang berat. Yang gak sesuai dengan keinginan kita. Kenapa? Karena bisa jadi ujian kesulitan yang Allah beri kepada kita. Itu justru bukti cinta Allah kepada kita. Karena kalau Allah cinta itu kan ketika orang mendekatkan diri kepadanya kan. Kapan kita mendekatkan diri kepada Allah? Susah. Makanya jangan berharap cepat-cepat kesulitan itu hilang gitu. Nah bisi tahajudna eureun. Dalam satu hadis, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah dari sahabat Anas bin Malik. Rasulullah SAW bersabda, idhamul jaza ma'idhamil bala. Besarnya pahala itu seimbang dengan besarnya ujian, musibah yang menimpa. Kan anak SMA mau diberi soal TK tuh. Bari peureum ge beres eta mah. Anak TK nggak akan dikasih soal SMA. Naon macana ge hese. Maka bahasa Nabi tadi, besarnya pahala sangat tergantung dengan besarnya ujian yang menimpa. Orang lulus ITB susah. Kenapa? Karena ketika dia lulus beda nilainya dengan di universitas lain. Karena untuk masuknya juga begitu sulit. Gitu. Nah, melupakan asupna ya mah. Wa innallaha idza habba qauman ibtalahum. Dan Allah itu bila mencintai satu kaum, Allah akan menguji mereka. Bahasana ibtala berarti ujian berupa bukan kesenangan, kesulitan. Faman rodiya, siapa yang ridho dengan ujian itu, falahu ridho, dia akan mendapatkan ridho Allah. Waman sakhito falahu sukhtu. Siapa yang marah ketika diuji oleh Allah, maka Allah pun marah. Jadi saya pernah sampaikan ada quotes zaman dulu ya. Kemuliaan seseorang di sisi Allah itu enggak diukur dari sebanyak apa rizki yang Allah beri. Bukan berarti tanda dicintai Allah ketika Allah mudahkan rizkinya. Kalau tanda dicintai Allah dimudahkan rizki, berarti teman-teman jigana orang-orang keur dibenci ku Allah. Nu disenangi ku Allah mah, nu dicintai mah tinggal itu nu imahna gede, mobilna ya minimal Alphard atau kalau enggak lah Pajero lah. Turun ke handap, expander lah minimal. Kan orang mah teu apansa-apansa acan. Kalau tanda cinta dilihat dari sebanyak apa yang Allah beri, kalau begitu orang-orang kaya, orang-orang yang dicintai oleh Allah. Orang miskin, orang yang dibenci oleh Allah. Padahal bukan begitu. Tanda Allah cinta tidak dilihat sebanyak apa karunia Allah pada dirinya. Tapi justru sikap apa yang lahir dari orang tersebut ketika Allah memberikan sesuatu kepadanya. Ketika diberi kekayaan, lihat ketika Rasulullah menyindir yang terkaya sahabat siapa namanya? Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu masuk surganya sambil merangkak. Wah kan, ayo orang mah, wiyos senang rangkak ge asa asup surga. Daripada lompat langsung ke neraka.
Protek, plus ke neraka kan gitu. Mending kita merangkak tapi asup surga. Tapi enggak begitu dengan Abdurrahman bin Auf. Mendengar begitu beliau amalnya luar biasa. Kaya tidak membuat dia lupa kepada Allah tapi menjadi contoh sahabat yang paling dermawan. Nah artinya bukan dinilai dari sebanyak apa yang dia miliki karena pernah saya bahas di sini. Kaya itu bukan karena semata-mata kerja keras kan. Kalau karena kerja keras tukang gali insya Allah pangbeungharna. Karena keras pisan, tukang batu komo, wah beledak itu lebih bengar guna mata. Itu paling kaya. Kalau paling cerdas, paling pinter, Pak Profesor harusnya orang yang paling kaya di dunia ini. Karena dia paling cerdas. Moal aya profesor bodoh atuh, nyaripu profesor bodoh kumaha mahasiswana. Berarti profesor tuh tingkat orang paling cerdas, tapi enggak berarti paling kaya. Kalau karena paling banyak ngabisin waktu tuh boga warung-warung letik nu 24 jam harusnya kaya-kaya. Tapi banyak yang buka jam 7 lagi sudah tutup, pemiliknya ownernya kaya-kaya. Nu 24 jam teu beunghar-beunghar. Kalau kaya itu misalkan karena solehnya, Ustadz kudu nama pangbeungharna. Gitu kan. Kaya atau miskin Allah sudah menentukan takdirnya. Makanya kan poinnya jangan pernah merasa iri dengan keberhasilan, kenikmatan yang Allah beri pada orang lain. Kenapa? Masing-masing sudah Allah ukur lah. Masalahnya masing-masing. Mang kalau yang punya mobil bagus gitu nggak masih punya masalah nggak? Nih kemarin waktu COVID nih, orang ngeluh renyut raraya abdi mah cenah. Riet. Saya penghasilan bulan ini cuma 15 juta. Keren kan 15 juta, naon cicilan mobil nawe 2 geus ampir rek 10 juta. Cicilanana. Can budak sakolana tengurangan SPP. Belum lagi ART yang perlu dibayar. Belum lagi bayar listrik. Belum lagi karyawan, 15 juta dapatnya luar biasa. Start saya mah mantap ayeuna mah. Mengandalkan tabungan. Nu penting karyawan saya unu dipecat. Penghasilan cuma 15 juta, di urang mah alhamdulillah 15 juta makan. Ini mah apa? Letik 15 juta teh. Punya mobil expander we. Berapa per tahun pajaknya? Minimal kan 3 juta lebih kalau tidak salah. Punya mobil Pajero berapa juta? 8 juta lebih gitu untuk pajaknya. Pan eta teh artina jang urang mah daripada dibikin pajak mau dibelikan kurupuk lumayan pan kapikir gitu kan ku urang. Tiap Allah lebihkan sesuatu, tenang, dia lebih dari lebih dari satu sisi, mesti Allah kurangi sisi yang lain. Ini saya sering ulang-ulang supaya teman-teman bisiki. Ini teman seangkatan kan Can Jararadi ya nya, Can Jararadi ini. Nanti 5-10 tahun yang akan datang mulai kelihatan. Nah, kalau beliau kan sudah mau jadi ini, karena geus nikah itu. Nah ini yang sebagian yang belum nih masih kuliah, masih sekolah. Seangkatan tapi yang ini mah luar biasa karirnya teh. Padahal baheula keur ujian niron ka urang keur ujian teh. Dulu ketika ujian saya nu ngasih contekan, tapi dia karirnya lebih bagus. Ingat teman-teman sekalian, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayati dunya. Allah tuh yang membagi-bagikan kehidupan dunia ini. Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat. Allah yang mengangkat sebagian atas sebagian yang lain. Makanya tanda mulia seseorang bukan dari sebanyak apa yang Allah beri, tapi semampu apa amal yang dia lakukan untuk apa yang Allah beri. Kalau kaya bukan kekayaan yang jadi nilai, semampu apa dia mensyukuri. Nah makanya tadi pertama ujian kesulitan itu tanda cinta. 2 ini masih hakikat ujian ya. Allah tidak akan menguji manusia itu kecuali sesuai dengan kemampuannya. Bisa dilihat surah Al-Baqarah 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tuh enggak akan mendolim hambanya sedikit pun. Jadi enggak ada sifat Allah tuh zolim, enggak ada. Sifat Allah tuh Ar-Rahman, sifat Allah tuh Ar-Rahim, Maha Penyayang. Maka kalau menguji seorang hamba, Allah tuh cinta kepada hamba itu.
Tanda cintanya Allah menjamu dia setiap malam. Kan orang keripuh, kerepot, loba masalah makan sering bangun malamnya. Berarti Allah cinta kan. Sholat ke masjid nutaraga jadi rajin karena butuh pertolongan Allah. Berarti Allah mencintainya. Dan kalau Allah menguji, Allah tuh nggak akan menguji manusia lebih dari batas kemampuannya. Contoh saja, ada nggak tugas dari Allah yang kerasa berat? Saum berat nggak? Enggak kan bagi kita mah, alhamdulillah komo ustad, abdi madaah, teu saum oge hese, ngeyeng barang tuang teh. Mata ke Ramadan mah alhamdulillah we. Naon dititah saum, buka tegaduh tinggal asup ke Masjid Nurul Palah, nungguan, nu ngabagikeun tuangeun, aman alhamdulillah tuh gitu. Jadi enggak ada yang sulit sok perintah Allah mah. Kalau misalkan orang lagi sakit, dia enggak kuat saum, boleh dia berbuka. Soli ko iman kata Nabi. Sholatlah kamu sambil berdiri, iya tuur tekuat. Bisa jadi asmur, asam urat, atau lagi cedera, aku kalau berdiri gak kuat. Apalagi kalau dipaksakan, gak sah orang sholat kecuali harus berdiri, repot tuh. Kumaha aki-aki kolot ke. Atau orang yang lagi cedera, imamna macana panjang deh, geus ngagebeg ban, aduh Gusti, Yasin mangkaning, mukodimah aja sudah bergetar, tuur teh gitu. Makanya Allah mempermudah. Sholatlah sambil berdiri, kalau tidak mampu berbaring atau duduk ya. Kalau tidak mampu berbaring, berbaring atau tidur? Berbaring. Kalau tidak mampu onang tetangga, sholatan. Artinya sudah tidak mampu untuk sholat, berarti naon eta mah tos maot sigana. Mau sedekah nggak mampu nggak masalah. Kenapa? Karena sedekah bagi yang mampu. Setiap tasbih, tahmid, takbir, tahlilmu sodakoh. Amar ma'ruf nahi munkar sodakoh, jadi nggak mesti dengan uang. Kalau sodakoh, kalau infak iya, saya pernah sampaikan. Datang anu sok dikurlingkeun pas Jumatan atau kajian, tuh kotak infak, kotak sodakoh. Kotak infak, bisa dengan senyuman tidak? Tidak bisa. Datang jo senyum, kunaon nyedak artos abdi mah. Eta kenceng diajak seuri. Aduh itu nggak bisa, itu kotak infak. Tidak ada senyummu ke wajah saudaramu infak, komo zakat mah tuh bisa. Kumpulkan orang miskin, nyengir. Naon zakat, cenah mau bisa. Zakat tuh harus dengan harta, infak dengan harta. Tapi kalau sodakoh kata Nabi, kullu ma'rufin sodakoh, setiap kebaikan itu sodakoh. Orang miskin datang ya Rasul enak orang kaya mah, kami sholat orang kaya sholat. Kami saum orang kaya saum. Tapi orang kaya bisa sedekah, kami tidak, kata Nabi. Banyak yang bisa kamu sedekahkan. Kayak tadi, tasbih, tahmid, takbirmu sedekah. Mata kira-kira teboga duit, tasbih, tahmid, takbir itu tong goncang-gancang teuing. Saya ngelihat atau orang tuh yang zikirnya skillnya mantep itu. Tuh gancang kumacara-macana eta. Dan moal bentes itu. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Coba menggancang, bukan subhanallah, banalo. Jadi banalo sok. Alhamdulillah, dula. Eta Allah akbar, barlok, gancang-gancang ting. Mantakna apa sulitnya sih? Tenang, nggak usah cepet-cepet. Subhanallah. Iya mah aya nu lihat, terus gancang pisan, ini skillnya mantep pisan nih. Repot eta, jika geus biasa lamun dina gitaris mah ini aliran Jo Satriani atau Ingwi Malmsteen tuh kan, senam jarina mantep. Ini mah senam jarina makanya zikir. Gancang pisan eta. Geus beres eta. Makanya justru tasbih, tahmid, sodako. Amar ma'ruf nahi munkar, sodako. Bahkan kalau orang miskin mah, nanti ya kalau ini kan banyak yang belum nikah. Kakang Dika ya namanya, mendatangi istri juga sodako. Mendatangi istri tanda kutipnya, tong dibayangkan bukan. Satu orang-orang miskin tuh kaget, ya Rasulullah masa mendatangi istri sodako, sok datangi istri orang lain. Nya dosa tuh, nyak itu. Kalau mendatangi yang lain dosa berarti mendatangi istri sendiri pahala gitu. Mata akang nah rajin, muhun tegadu artos tak gitu. Sering sodakohnya, makanya banyak orang miskin anaknya loba. Nah, bisa sodakoh harta. Tuh, sodakoh terus. Nah, kemudian setiap manusia akan diuji menurut kondisi agamanya. Tuh, kadang makin soleh justru ujiannya makin berat. Gitu. Lalu
ujian itu untuk melatih baik sangka seseorang kepada Allah. Jadi ujian itu untuk menguji orang tuh masih baik sangka kepada Allah tidak. Kayak tadi kan, saya sudah meminta kepada Allah kok Allah nggak beri. Nah, yang terberat dari doa bukan kata-katanya. Karena mudah tuh nggak doa mah. Apa susahnya sih Robbana atina fid dunya hasanah kan? Mudah. Tapi yang terberat dari doa itu tak boleh sedikit pun dalam hati suuzon kepada Allah. Nah, makanya seperti Pak Jokowi yang di teaser ada, satu saat kita diberi ujian, hati akan tenang ketika satu kita yakini ini bukti cinta Allah kepada kita. Dua, ketika kita diberi kesulitan, Allah tuh nggak akan membebani seseorang kecuali atas dasar kemampuannya. Yang ketiga tadi ujian adalah untuk melatih baik sangka kita kepada Allah. Maka apa sikap yang harus lahir? Kata Pak Jokowi tadi, sabar, sabar. Nanti tak kasih sepeda, nah gitu kan. Sabar, ya yang penting dikasih nanti ya. Yang bisa menjawab itu kasih sepeda. Itu kan dikasih nanti tenang. Yang penting apa? Sabar. Memang benar gitu. Nah cuman sabar tuh gak sesederhana itu. Apa sih sabar gitu. Diurang kadang aya nu kieu nya antri yo, tiba-tiba motor nyeruduk. Sabar bal atuh. Tuh, make sabar tapi make bal, tah kitu kan. Eta nu kitu sabar teh gitu. Sing sabar atuh euy, tah sabar tapi tipe polotot atuh sarua. Nah, sabar tuh seperti apa sih gitu. Secara bahasa sabar tuh artinya al-habsu, menahan. Menahan apa? Oh, ini jamnya teh pantesan nyantai udah jam 8 ya. Berarti tarik habis deh waktunya ya. Jamnya itu kurang 15 menitnya. Jadi karena itu jam khotib bernyalse. Di sini ada jam lagi depannya. Wah itu ya jam 20 lebih 1 berarti. Mudah-mudahan tamat nih. Gini, sabar itu secara bahasa al-habsu, menahan. Setiap orang nunahan itu disebutnya naon? Sabar. Pak Quraisyihab kalau tidak salah, beliau memberikan definisi sabar itu menahan diri dari sesuatu karena ingin mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Menahan diri dari sesuatu karena ingin mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Contoh, orang yang di penjara disebutnya rojulan masburo katanya. Masburo, lain masbulohnya, masburo. Dari sobaro yasbiru. Kenapa orang di penjara? Dia ditahan. Dibuat diam, tidak bisa kemana-mana, dengan harapan keluar dari penjara dia menjadi orang yang lebih baik. Saum disebut sobar. Ramadan kan, Ramadan disebut siamu atau syahrus sobar, bulan sabar. Di mana kita menahan makan dan minum dari mulai terbit fajar sampai maghrib. Karena kita mengharapkan sesuatu yang lebih baik. Apa yang lebih baiknya? Pahala. Dia tahan walaupun air ada di hadapan. Gak ada orang yang melihat. Dorongan ada keur haus. Tapi dia sabar, tahan kalau belum waktunya. Karena dia ingin mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Apa itu? Pahala. Nah sehingga ulama ada yang menakrifkan sabar itu menahan diri dari sesuatu yang ia benci. Tidak cocok dengan keinginan. Lain gak sabar ya cocok dengan keinginan. Justru sabar itu ketika datang sesuatu yang gak cocok dengan keinginan, dia tahan dirinya tidak keluh kesah apalagi suuzon kepada Allah. Nah sabar para ulama membagi 3. Yang tersulit dulu ya. Pertama sabar dalam taat kepada Allah. Sulit atau mudah? Kok butuh sabar? Contoh, kalau taat pada Allah cocok dengan keinginan tidak? Perintah Allah rata-rata enggak cocok dengan keinginan kecuali nikah. Keur mahayang diparentah. Jangankan yang belum, yang sudah saja pengen lagi. Nah semangat eta mah. Jarang orang mau nikah cemberut gitunya, senyum semeringah gitu.
Tapi kadang orang mau berangkat sholat, berangkat ngaji, apalagi dipaksa ku emakna, rada hese. Makanya banyak perintah Allah yang gak cocok dengan keinginan. Contoh harus bangun malam, kita melaksanakan sholat tahajud. Jangankan bangun malam tahajud berat ting teman. Sholat subuh saja berjamaah. Luar biasa kan beratnya. Bukti beratnya lihat Jumatan. Jumatan penuh masjid sampai belakang. Tapi ketika sholat subuh, dari 500 kakak yang ada paling 2 saf, 3 saf. Etage rata-rata senior yang hadir tuh. Ya kan? Baru ngora juga kieu mah jarang aya eta teh. Kan ini teman-teman anak-anak muda di sini tidak satu masjid kan? Mungkin ada tapi di masjid masing enggak banyak. Ketika ada bahasa gerakan subuh berjamaah. Kenapa? Karena memang jarang subuh itu datang. Makanya saya pernah sampaikan kemarin, jangan sampai bukti cinta kita kepada Nabi hanya terpaut pada mengingat-ingat 12 Rabiul Awal. Kadinya bukti cinta. Padahal bukti cinta bukan hanya mengenang hari lahir. Tentunya mengenang hari lahir pasti cinta. Tapi bukan hanya sebatas itu. Tapi butuh pembuktian. Sehingga ada hal yang kadang-kadang asa bertolak belakang gitu. Orang ngadain peringatan maulid sampai larut malam jam 1, setengah 2. Tapi ketika Allah memanggil hayya ala sholah, opatan nu hadir teh. Berarti apa yang salah nih gitu. Kenapa? Karena kayak contoh saya dengar quote Ustadz siapa tuh. Orang ngadain syukuran, bersyukur kepada Allah. Misalkan syukuran rumah. Rumahnya itu kan pemberian Allah tuh. Dia bersyukur, nggak salah, memang betul harus bersyukur. Ngondang ustadz, ngondang jamaah. Tapi ketika adzan zuhur teka masjid. Bahkan sholatnya terlat, setengah 2 kararek sholat. Komo tuan rumah mah, tuan rumah kadang-kadang jarang ngadangkeun ceramah, ada sibuk di dapur. Jadi ceramahnya yang anu datang, ada yang salah nih. Bersyukur itu adalah berterima kasih kepada Allah. Tapi ketika Allah memanggil hayya ala sholah, waktunya enggak tepat. Mereka enggak datang memenuhi panggilan Allah. Nah sama dengan tadi. Sedangkan kata Nabi, 2 sholat yang paling berat dirasakan oleh orang-orang munafik. Kalau orang tahu pahala pada 2 sholat ini orang akan datang walaupun merangkak. Sholat apa itu? Subuh dan sholat isya. Nah ini contohnya. Jadi sabar dalam taat itu ketika ada perintah Allah yang tidak cocok dengan keinginan, itulah sabarnya. Jadi kita tetap melakukan walaupun gak cocok dengan keinginan. Sholat taraweh, imamna panjang, rekok out moal. Pas beres waladhdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur. Gusti surat Ibrahim dihitung-hitung, walah 5 halaman. Wah, alamat ieu mah beres-beres jam 8 jol kitu. Dek ninggalkeun moal. Mundur pelan-pelan, ngeleset hiji, rokaat kedua beres. Kemana? Kacai heula, pada balik. Pindah masjid neangan anu pondok. Nah Kang sholat ka dieu, muhun. Ti dieu mah pondok, nu kadua tinggal 2 rokaat deui. Apaan ku perjalanan ka ditu berarti tinggal 2 rokaat deui. Nu penting memilu tamat. Awal nanti ditu, akhirnya di ditu. Sok di situ kan latihan kesabaran kan. Sabar gitu. Kalau belum waktunya salam, ulah salam ti heula. Nih rudet lilating, assalamualaikum, assalamualaikum kan moal. Tetap ya latihan sabar kan, suatu latihan sabar. Mau ngerti yang dibaca mau tidak. Nah Pak Akang mah sholatnya ka dieu wae, ieu mah sholatna familiar. Aku paham surat ini mah. Paham naon? Mun paham karena pondoknya gitu, bukan karena isinya. Tapi di dia mah duh bacaan teh nu pararanjang, jawabannya teu wawuh, jawaban teu apal. Justru ketika sholat butuh sabar. Makanya lihat contohnya. Rasulullah orang tuh paling sabar. Ketika beliau beres sholat tuh oleh